Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 13, hadis nomor 98. Hadis nomor 98. Idza ra'a ahadukum, yang belum mendapatkan hadisnya bisa minta bantuan kepada yang sudah mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum. Idza, apa artinya idza? Apabila. Alhamdulillah. Ro'a, apa artinya ro'a? Melihat. Melihat. Udah berapa kali ro'a kita ketemu? 1, 2, 3, 4, kelima. Idza ro'a, apabila melihat. Ahadukum terdiri dari dua kata. Ahadu dengan Ahadu artinya salah seorang. Kamu. Idza ra'a ahadukum, apabila melihat salah seorang kamu. Imro'atan. Nah ini tan, karena dia menjadi maf'ul bih dari ro'a. Ro'a fi'il, fa'ilnya ahadu, maf'ul bihnya imro'atan. Kata kerjanya ro'a, melihat. Pelakunya ahadukum, salah seorang kamu. Imro'atan itu menjadi pelengkap penderita atau menjadi objeknya, maka harus pakai fathah. Imro'atan. Imro'atan itu artinya wanita. Wanita. Apa bedanya wanita sama perempuan? Ada bedanya enggak? Enggak ada ya? Ada, Bapak. Kalau perempuan di KTP, kalau wanita di WC. Itu bedanya perempuan sama wanita. Coba di KTP wanita atau perempuan? Perempuan. Kalau di WC wanita, WC wanita, tempat wudu wanita. Nah ini biar enggak kedinginan. Imro'atan, wanita. Hasna'a berasal dari kata hasanatun. Karena imro'atannya mu'annas, maka jadi hasna, yang cantik. Apabila melihat salah seorang kamu, imro'atan hasna'a, wanita yang cantik atau wanita yang menarik. Enggak mesti cantik, Bapak. Menarik. Aku lebih anunya lagi yang seksi. Kayak apa lagi, Pak? Nah itulah. Cuma saya memang gak tega mau. Hasna'a yang cantik, yang menarik. Fa'ajabathu, fa lalu
Ajabat, wanita itu membuat si laki-lakinya mempesona. Fa'ajabathu, lalu ia mempesona kamu, ia mempesona dia. Si wanita itu membuat si laki-laki mempesona. Apa Nabi sabdakan? Falyati, maka datangilah. Falyati, maka datangilah ahlahu. Ahlahu di sini terdiri dari dua kata, ahla dengan hu. Ahla di sini bukan keluarga, tapi istri. Falyati ahlahu, maka datangilah istrinya. Fa inna, karena sesungguhnya al-bud'a, anggota tubuh itu, karena sesungguhnya anggota tubuh itu wahidun, satu. Maksudnya satu itu satu model. Fa innal bud'a wahidun, karena sesungguhnya anggota tubuh itu satu. Wa ma'aha, wa dan ma'aha, apa yang dimiliki oleh wanita itu, wa ma'aha, yang dimiliki oleh wanita itu, mithla, seperti, alladhi, yang ma'aha, yang dimiliki oleh istrinya. Apa yang dimiliki oleh wanita itu seperti yang dimiliki oleh istrinya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita membacanya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a, apabila melihat, ahadukum, salah seorang kamu, imro'atan, wanita, hasna'a, yang cantik, fa'ajabathu, lalu ia mempesonanya, falyati, maka datangilah, ahlahu, istrinya, fa inna, karena sesungguhnya, al-bud'a, anggota tubuh itu, wahidun, satu, wa ma'aha, dan apa yang dimiliki oleh wanita itu, mithlu, seperti, alladhi, ma'aha, yang dimiliki oleh istrinya. Ini petunjuk dari Rasulullah bagi kita bapak-bapak, bagi kita kaum pria, bagi kita kaum lelaki. Dan ini tidak mustahil terjadi kepada diri kita, apalagi kita sekarang hidup di zaman yang global, laki perempuan nyampur, dan lebih banyak perempuannya. Nabi sabdakan, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang kamu melihat, imro'atan hasna'a, wanita yang cantik, wanita yang menarik, wanita yang seksi, hasna'a, yang cantik, yang seksi, yang menarik, fa'ajabathu,
Lalu si wanita itu membuat laki-laki terpesona, tergoda, tertarik. Wajarlah. Itulah dua jenis yang berbeda. Tertarik, maka si laki-lakinya tertarik, si wanitanya juga genit. Wah, Ustadz juga manusia. Iya. Di pasar, di kantor, di jalanan, di mana. Apalagi kalau si wanita itu menggoda. Menggodanya mulai dengan matanya. Kan ibu juga bisa membedakan, bapak juga bisa membedakan mata orang yang marah dengan mata orang yang mencintai. Bisa bedain nggak? Wah, pengalaman. Bagus. Bisa. Kemudian menggoda lagi dengan bibir, dengan bibir, mulutnya. Mungkin tersenyum. Waduh. Maka Nabi sabdakan, fa'ajabathu. Ia terpesona, ia tertarik. Apalagi kemudian si wanita itu menggoda lagi dengan tangannya. Matanya memandang dengan tajam, penuh sendu dan sayu. Bibirnya tersenyum, ranum bagaikan manggah gedong. Manggah gedong hijau. Tambah tangannya melambai. Subhanallah. Fa'ajabat wanita. Dan itu tidak mustahil terjadi. Tidak mustahil terjadi. Apa Nabi sabdakan? Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan, jangan didekati. Nabi perintahkan apa? Falyati ahlahu, pulang ente ke rumah. Pulang ente ke rumah. Yakti itu bukan sekedar datang, bersetubuhlah sama istri kamu. Falyati ahlahu, bersetubuhlah dengan istri kamu. Falyati ahlahu. Kenapa demikian? Kalau kamu terpesona, tergoda, tertarik oleh wanita lain, Nabi sabdakan, nih perlu tahu, fa innal bud'a wahidun. Anggota tubuh itu satu. Anggota tubuh itu sama. Apa yang ada pada wanita itu sama dengan apa yang ada pada istri kita. Letaknya di situ sama. Enggak beda. Sama letaknya di situ. Ya kan kalau kita menyamakan apa yang ada pada bini kita sama perempuan lain mah susah. Kalau bapak punya anak perempuan masih kecil, coba bandingkan, sama. Posisi letaknya di situ sama. Enggak beda. Kemudian posisinya sama, vertikal. Nggak ada yang horizontal. Sama. Posisinya sama, letaknya sama, sampai bentuknya juga sama. Komponennya juga sama. Sama. Apa yang dimiliki oleh wanita itu, istri kamu juga punya, sama. Datangi istrimu, selamatkan. Datangi istrimu, amankan. Maka dari hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Emang bapak-bapak, ibu-ibu, pada awalnya tugas, bagi-bagi tugas antara suami dengan istri itu pada awalnya
tugas suami sama istri itu, suami keluar nyari nafkah, istri di rumah jadi ibu rumah tangga. Ini pada awalnya laki-laki bertugas mencari nafkah, istri di rumah ngurus rumah tangga dan anak-anak. Sehingga ketika suami ada sesuatu yang mengganggu, menggoda, sebut saja wanita lain, ia pulang ke rumahnya dan istrinya ada di rumah. Istrinya ada di rumah. Maka Nabi sabdakan, "Falyati ahlahu," datangi istrinya. Itu. Kemudian perkembangan berikutnya, suami, jadi awalnya suami kerja, istri di rumah. Ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Perkembangan berikutnya sampai sekarang sudah biasa, suami kerja, istri juga kerja. Nah, kalau suami kerja, istri kerja, ketika suami tergoda oleh wanita lain, dia pulang ke rumahnya. Ada siapa? Pembantu. Itu masalah. Suami menahan ketegangan emosinya sampai di rumah, istrinya enggak ada. Itu jadi ada problem di situ. Maka kalau ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, jangan minder. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak berguna. Justru ibu tugas awalnya itu adalah di rumah. Di rumah. Istri saya di rumah, nggak kerja, kecuali kerja di rumah, masak itu ini. Suatu ketika dengerin ceramah Mama Dede, nggak tahu ada yang nanya atau apa, kata Mama Dede, makanya kita wanita jangan tergantung sama suami. Kita wanita mesti nyari duit, mesti nyari nafkah. Tuh. Kalau udah begitu tuh, laki kabur kagak bener, kamu gak kerja, gak dapat nafkah, kan kamu susah. Saya bilang sama istri saya, jangan dengerin tuh. Jangan dengerin, takut istri saya minta kerja. Nah, kalau saya ketemu wanita yang cantik, kemudian saya pulang ke rumah, kemana ini harus pelampiasannya? Jadi pertamanya suami kerja, istri di rumah. Itu yang asalnya. Jadi yang kerja itu laki. Berkembangan berikutnya, suami kerja, istri juga kerja, laki-laki kerja, perempuan kerja. Maka salah satu akibatnya laki-laki susah dan kesulitan mencari kerja. Kenapa demikian? Karena sudah banyak titik-titik dan lapangan pekerjaan diisi oleh perempuan. Banyak. Sehingga laki-laki yang harusnya kerja nggak kebagian, Pak. Nggak kebagian. Karena sudah banyak diisi oleh perempuan. Ini sih ngomong norma, aturannya awalnya begitu. Gara-gara perempuan kerja, laki-laki kerja, maka tidak sedikit laki-laki kesulitan mencari pekerjaan. Perkembangan terakhir nanti yang ketiga apa? Istrinya kerja, suaminya di rumah. Muncullah sinetron Dunia Terbalik. Itu darah-darah deket kiamat ya. Kenapa demikian? Karena perempuan nyari pekerjaan lebih mudah daripada laki-laki. Masya Allah. Jadi terjadilah dunia terbalik. Orang sekarang di pom bensin juga banyak perempuan. Banyak perempuan. Laki-laki ngamen, tapi nggak ada kerjaan. Ya Allah. Inilah suami. Maka ibu-ibu, kalau suami ibu pulang sampai di rumah, ibu jangan nanya, ngapain pulang?
Dia boleh nahan Pak. Dari Blok M tergoda, pulang Pak. Nahan sampai di rumah, istrinya nanya, ngapain pulang? Yang kedua, istri juga walaupun nggak kerja di rumah itu, usahakan rapi. Usahakan rapi, nyisir yang rapi, pakai bedak yang pantas, ya. Walaupun nggak Kelly, ya Viva bedaknya. Atau ya Parko. Tahu bedak ya Parko? Zaman saya masih kecil, emak pakainya ya Parko. Kesininya anak mudanya pakai Kelly. Waduh, Kelly itu bedak segede gini bulatnya, merah. Itu kalau dipakai malam mengkilapnya kayak apa tahu. La ilaha illallah. Sekarang udah jarang. Walaupun ibu di rumah pakai lipstik mah ibu. Lipstik pakai, kalau siang nomor 72 Revlon, jadi merahnya gak kelewatan. Kalau malam baru nomor 95. Keren. Kayak cabai merah dari Brebes. Lalu jadi ngaco begini kan dia. Ya Allah, mohon maaf. Artinya apa? Ya istri juga di rumah mesti rapi. Walaupun gak kerja di mana, pakaian tuh rapi. Kenapa demikian? Suatu ketika suami pulang mendadak, kalau pesawat mah landing darurat, tiba-tiba itu pilot tuh ngomong sama cabin crew lady, position please. Jadi seluruh awak kabin harus siap-siap landing. Emergency landing please. Wah, emergency. Begitu juga suami tiba-tiba landing. Itu kan sama dengan pilotnya ngomong, mohon izin, pilot Hartono landing mendadak. Karena suami namanya Pak Hartono. Kalau istrinya rapi, makan masih semangat. Nah ini mah udah boleh nahan dari Blok M, Pak. Udah mulai nahan dari mana Pasar Baru. Waduh kata Nabi, temuin istrimu pulang, Pak. Udah semangat, udah semangat. Sampai di rumah istrinya rambut diikat di atas, pakai daster udah tipis, berdiri di pintu bebayang kayak dakocan. La ilaha illallah, keringat ngucur. Waduh, itu suami lagi semangatnya, lihat istri begitu, la haula wala quwwata. Jadi hilang apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ibu-ibu walaupun ibu di rumah, ya nggak dinas, nggak kerja di puskesmas, nggak kerja di kantor, di rumah tuh rapi, dah nyisir yang rapi, atau pakai kerudung yang pantas, pakai baju pakaian juga yang pantas gitu, yang rapi dah, walaupun nggak mau kondangan juga, itu selamat. Kalau suami masih ingat sama istrinya dan pulang ke rumah lalu melampiaskan tadi keinginannya dengan istrinya, selamat insya Allah. Maka dari hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Hunna, istri itu, libasun adalah pakaian, lakum, bagi kamu laki-laki. Wa antum, dan kalian laki-laki, suami, libasun adalah pakaian, lahunna, bagi istri. Itu Allah dengan singkat menerangkan peranan istri bagi suami dan peranan suami bagi istri. Dianalogikan, diumpamakan, ditasbihkan dengan pakaian. Sehingga di situ namanya tasbih baligh. Perumpamaan yang sempurna bukan saja menjadi perumpamaan sehingga menjadi peranan. Peranan istri adalah sebagai pakaian
buat suami dan peranan suami adalah sebagai pakaian buat istri. Lalu bagaimana? Ad-dinu aklun, agama juga harus pakai akal. Ada beberapa hal harus pakai akal. Kita harus merenung. Bagaimana ini Allah berfirman, istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Kita bahas Bapak peranan pakaian bagi kita. Yang pertama, pakaian itu peranan pertama bagi kita sebagai pelindung. Pakaian ini, baju ini termasuk APD, alat pelindung diri. Pakaian ini melindungi kita dari angin, melindungi kita dari dingin, melindungi kita dari panas, melindungi kita dari debu, melindungi kita dari berbagai macam sesuatu yang akan merusak diri kita. Itulah pelindung. Kalau begitu, istri harus menjadi pelindung bagi suami, suami harus menjadi pelindung bagi istri. Inilah Nabi sabdakan, kalau kamu terpesona oleh wanita lain, pulanglah ke rumah, temui istri kamu. Kenapa? Istri kamu itu pelindung, melindungi bapak dari kemaksiatan, melindungi kita laki-laki dari perbuatan durhaka, melindungi kita laki-laki dari perbuatan yang tidak senonoh, melindungi kita laki-laki suami dari kemungkinan su'ul khotimah. Subhanallah. Kan konon kabarnya diberitakan ada bapak suami nyeleweng dengan wanita begitu, lagi begitu mati, lagi begitu meninggal dunia. Tuh, coba kalau pulang ke istrinya melindungi suami dari perbuatan dosa. Kalaupun suami meninggal dunia lagi begitu sama istrinya, enggak termasuk su'ul khotimah. Kamu meninggal, ya Allah. Nah tadi ketemu di kantor, iya dia pulang mendadak dari kantor. Oh terus meninggal, ya Allah. Enggak termasuk su'ul khotimah, karena sedang melakukan itu dengan istrinya. Kalaupun terjadi. Tapi yang jelas di sini peranan istri, alhamdulillah, ibu sudah melindungi suami dari perbuatan buruknya. Suami juga harus jadi pelindung buat istri, melindungi keamanannya, melindungi ekonominya, melindungi, masya Allah, rasa takutnya. Maka suami itu harus ada di rumah. Jangan enak-enakan ninggalin rumah. Kenapa demikian? Keberadaan suami di rumah itu membuat istri dan keluarga menjadi merasa aman, merasa aman, merasa aman. Subhanallah. Walaupun lakinya aki-aki, walaupun udah aki-aki, tapi kalau ada suami rasanya aman, aman. Kalau masih muda suaminya, yang takut sama suaminya adalah maling, takut sama suaminya. Kalau udah aki-aki, yang takut sama aki-aki siapa? Jin. Jin takut sama aki-aki. Jadi ibu kalau punya suami walaupun udah aki-aki, jangan dikata lumayan, untuk pelindung ibu dari jin. Masya Allah. Itu jadi pelindung, jadi pelindung. Maka inilah Nabi sabdakan, kalau kamu tergoda, terpesona oleh wanita lain, pulang, karena kamu akan terlindung oleh istri kamu. Subhanallah. Istri sebagai pakaian, kita merenung lagi, apa fungsi pakaian? Peranan pakaian bagi kita adalah untuk menutupi aib, menutupi aurat kita, menutupi keburukan fisik kita, menutupi, sehingga manusia mulia itu karena aib dirinya tertutup. Inilah pakaian.
Oleh karena itu, istri harus berperan sebagai pakaian buat suami, suami berperan sebagai pakaian buat istri. Maknanya, istri harus menutupi aib suami dan suami harus menutupi aib istri. Kalau naudzubillah istri membuka aib suaminya, maka istri sudah tidak melaksanakan lagi peranannya sebagai istri. Atau sebaliknya, suami membuka dan menceritakan aib, keburukan, kelemahan istrinya, maka si suami sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya, tidak lagi menjalankan peranannya sebagai penutup aib istri. Tapi yakinlah, dalam satu kekurangan sang suami, dia memiliki 1000 kelebihan suami. Kita juga begitu, dalam kekurangan istri satu macam, ada punya kekurangannya, dia memiliki kelebihan berbagai macam. Itu Masya Allah. Ibu punya suami, salah satu kelemahannya, umpamanya suami ibu kalau ngomong, Masya Allah, kasar banget. Nggak ada mesra-mesranya tuh ngomong, la ilaha illallah. Boro-boro kayak orang lain mah nyebrang juga, ayo yayang. Kata istri saya belum pernah sih boro-boro sebut yayang, sebut mama juga nggak pernah. Saya betul apa? Saya dipanggil nama aja, Dijah. Kan namanya Khadijah. Dijah. Ya ampun, itu kelemahan suami. Dia tidak bisa berkata manis, mesra, lembut, nggak bisa. Dia mah turunan Werkudara. Werkudara juga begitu. Tapi ada 1000 keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Wanita lain gak ada yang mau dekat sama dia. Alhamdulillah. Wanita lain pada jauh, pada ogah. Pasti dia mau begitu ngomongnya. Sampai kata temannya ngomong sama istrinya, gue salut sama lu. Kenapa? Lu salut, bisa sabar, lu punya laki ngomong udah gak ada enaknya begitu. Ya ampun, katanya. Boga maka gak tahan punya laki model begitu. Kata istrinya, saya ingat di pengajian, 1 kelemahan suami, 1000 keistimewaan suami. Apa istimewanya? Gue mendemen, syukur gue punya laki begitu. Kenapa? Perempuan lain gak ada yang dekat sama dia. Lu aja gak mau dekat, gue mau ogah. Itulah. Jadi suami saya ya semua milikku. Iya begitu, dipikir-pikir bener juga. Kata istrinya, daripada laki lu kalau ngomong sama istrinya mesra, enak. Ternyata sama semua perempuan ngomong begitu. Makanya tuh temen laki lu sama temennya perempuan mulu. Ya bener juga bikin. Subhanallah. Jadi emang istri peranannya sebagai pakaian, harus menutupi kekurangan suami. Kalau bisa mah dimuliakan suami. Ibu bapak kalau bisa mah istri diangkat derajatnya oleh kita, diangkat derajatnya oleh kita. Kata teman kita, lah kita beli gado-gado, emang istri kagak masak. Istri saya mah tugasnya bukan masak, apaan? Oh dia mah tugasnya macam-macam, ngantor anak, beli paku, beli keramik. Jadi mah pintar dia. Urusan-urusan begitu. Kalau urusan masak, bagian saya tuh mah. Emang suaminya kerjanya sebagai apa? Ya, sebagai tukang masak di hotel. Emang kata anak-anaknya juga, ayah sama bunda masaknya enakan oleh ayah tuh. Tapi kalau milih keramik, milih triplek, istrinya pintar. Memang ujung-ujungnya mah Allah tuh memasangkan sesuatu untuk saling melengkapi. Bapak mah gak percaya, orang saya lagi belanja di material, ada ibu-ibu pakai levis, naik motor Yamaha RX, punya lakinya kan, RX ini. Terus beli itu, beli ini. Kata saya, ibu mah pintar banget. Itu beli apa, ibu yang beli.
Ya habis suami saya mah katanya di rumah mulu. Memang gak mau belanja begini ke material, nyari keramik, nyari apa saya katanya. Nyari cat tembok juga saya. Itulah kelebihan dia. Pas ketemu sama lakinya, bapak mah enak banget belanja bangunan juga istri bapak. Habis susah kalau saya belanja salah mulu katanya. Kalau saya belanja salah mulu. Saya beli cat nih, warnanya ini sampai rumah, kata dia salah katanya. Balik lagi ditukerin lagi. Beli keramik, motifnya begini, katanya salah katanya. Saya jadi udah mama aja belanja. Kalau dia yang belanja begitu mah oke aja. Ya Allah, itulah hidup. Maka bapak ibu saudara-saudara, Allah firmankan, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga ketika sang istri sudah tidak lagi bisa menjadi pakaian buat suami, atau suami sudah tidak lagi bisa menjadi pakaian buat istri. Subhanallah. Nikah semakin ditunda-tunda, semakin takut. Maka kalau udah punya pasangannya, nikah buru-buru. Nikah semakin ditunda-tunda, semakin selektif. Karena yang ngomong nanti yang ngukur otak, akal, pikiran. Teteh, atau nikah buru-buru, belum dapat, jadi cariin dong, jadi cariin. Ada yang mau sama kamu, orangnya udah pegawai negeri, ya, udah golongan 4, gajinya seanu. Kita dipertemukan, ketemu, supaya ngobrol ini. Begitu pulang, orang tuanya nanya, Neng gimana hasilnya, cocok enggak? Enggak apa? Emang kenapa? Ya orang Sulawesi. Lah emang kenapa? Lah jauh banget Pak. Jauh, orang tuanya di Solo, dia di sini cuma kerja aja. Nah nanti kalau waduh, kita ngebesak jauh dong ke Sulawesi, kagak jadi lah. Jadi inilah sekarang saatnya bapak-bapak kalau habis isya pulang ke rumah, temui istri, Masya Allah. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Doa dari saya mudah-mudahan semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.